Jadi sekarang, kita bahas angsuran dulu aja ya, angsuran barang dagang bergerak. Kalau untuk pengertian sama teorinya mah mungkin kalian juga udah pada baca-baca ya, udah paham. Jadi aku di sini, ngejelasinnya langsung ke materinya teorinya namanya tuh, hitungannya aja. Nah kan ini ya di slide pertama itu pasti kalau misalnya akuntansi lanjutan itu dikasih balance sheet-nya dulu. Nah, ini tuh balance sheet-nya itu berarti data neraca balance, maksudnya balance sheet, data balance sheet dari tahun 2017 yang awal. Jadi ini tuh termasuk datanya, bukan soal, tapi data. Data yang harus nanti kita hitung. Nah, terus kalau misalnya kemarin kan dikasih soalnya tuh yang ini ya, yang PT Gemanusa. Cuma aku di sini belajarnya ya bahasnya yang dari Bapak aja ya, soalnya kalau misalnya yang PT Gemanusa ini atau mau yang PT Gemanusa. Soalnya yang PT Gemanusa ini aku jawabannya di kertas, bukan di file. Jadi nggak apa-apa ya yang dari Bapak aja ngejelasinnya. Iya, gak apa-apa. Nah, terus kan di sini ada transaksi penjualan tunai, penjualan kredit, sama penjualan angsuran. Penjualan tunai kan 250.000 ya. Nah, terus langsung aja nih di balance sama kita di jurnal. Yang penjualan tunai kan 250. Nah, penjualan tunai itu kan berarti kita langsung kan tunai, langsung ngasih uang nih ke si perusahaannya. Maksudnya kita langsung dapat uang nih dari si pembelinya, dari konsumennya. Berarti kan kalau misalnya kita dapat uang, kita nerima uang secara cash, nah berarti yang bertambah di debitnya itu cash, karena kan cash bertambahnya di debit, sedangkan kalau misalnya berkurang di kredit. Nah berarti kita tinggal aja nih tulis cashnya bertambah 250. 250-nya itu dari penjualan tunai. Nah terus apa? Di kreditnya itu sales sebesar 250. Tapi karena Bapak digabungin, jadi salesnya langsung 450 ditambah penjualan kredit. Tapi kalau aku biasanya dipisah, cash-nya 250, salesnya 250. Terus nanti yang penjualan kreditnya baru deh, account receivable-nya 200, salesnya 200. Tapi kalau misalnya mau disatukan, jadinya cash-nya 250, karena kan cash kita bertambah dari penjualan tunai. Terus, untuk penjualan kreditnya, kan kredit itu berarti kayak nganjuk lagi ya si konsumennya. Berarti kita tuh punya piutang dari konsumen sebesar 200.000. Nah, si salesnya tinggal ditambahin 250 tambah 200.000 sama dengan 450. Nah, kenapa si salesnya dikredit? Karena akun normal sales itu memang dikredit bertambahnya 450.000. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai jurnal yang penjualan tunai dan kredit. Sampai sini mah paham, Teh. Paham? Langsung aja ya. Terus di sini bedanya kalau misalnya akuntansi lanjutan yang angsuran itu ada penjualan angsuran. Maksudnya angsuran itu jadi kan kalau kredit itu masuknya tuh piutang usaha, piutang dagang biasa. Kalau angsuran itu kayak diangsur gini, misalnya tiap bulannya segini dulu tambah bunga, nanti ada bulan selanjutnya, beda sama piutang dagang yang langsung gitu dilunasinnya tuh. Sedangkan angsuran mah diangsur secara berangsur. Nah, kalau misalnya penjualan angsuran, jurnalnya itu yang di debitnya itu installment kontrak receivable. Karena kan kalau misalnya piutang bertambahnya di debit ya. Jadi piutangnya bertambah di debit 150.000. Sama lawannya juga penjualan. Kalau tadi sales aja, kalau sekarang ditambah installment sales sebesar 150.000. Jadi kalau untuk jurnal yang nomor 1 ini mah sama kayak akuntansi keuangan dasar, cuma ditambah penjualan angsuran aja gitu.
Kalau misalnya yang nomor 1 ini. Terus lanjut ke yang nomor 2. Di sini kan ada ya, soalnya membeli barang dagangan secara kredit. Ini juga sama, kan tadi kalau misalnya kita menjual, berarti kita dapat piutang, penjualan secara kredit. Sedangkan di kreditnya itu sales. Nah, kalau misalnya kita membeli, berarti kebalikannya, kita punya utang ke orang lain. Nah, utang itu bertambahnya di kredit, jadi sebesar 425. Sedangkan pembelian, bahasa akuntansinya kan purchase. Nah, purchase itu bertambahnya di debit. Kalau tadi sales bertambahnya di kredit, kalau misalnya purchase bertambahnya di debit. Jadi, kalau misalnya kita membeli barang dagangan secara kredit, otomatis pembelian kita itu bertambah 425. Kalau misalnya utang kita juga bertambah 425 karena pembeliannya secara kredit. Sampai sini paham kan ya? Paham. Pahamnya soalnya masih dasar-dasar. Lanjut aja ke yang C. Nah, kalau ini soalnya itu kan di sini dibayar utang dagang. Sama ada purchase discount, terus juga kita dibebani beban operasi. Nah, kalau ini kan tadi aku udah jelasin ya kalau utang dagang itu bertambah di kredit. Sedangkan berkurang pasti kan di debit. Nah, jadi utang dagangnya berkurang 435 di debit. Terus kita juga dibayar beban operasi 120. Pokoknya kalau expense harus diingat itu pasti bertambahnya di debit. Jadi operating expense-nya itu di debit 120.000. Terus karena kita dapat purchase discount, diskon pembelian. Nah, kalau diskon pembelian itu pasti bertambahnya di kredit. Kenapa? Karena kan kita dapat diskon dari si pembelian. Sedangkan kalau sales discount atau diskon penjualan pasti bertambah di debit. Jadi kebalikannya, kalau tadi purchase yang ini bertambahnya di debit, nah kalau misalnya kita dapat diskon, purchase diskon harus ingat itu bertambahnya di kredit. Tapi kalau sales discount bertambahnya di debit, jadi itu kebalikannya. Nah, terus kan ini udah ya account payable 435, operating 120, terus purchase discount-nya 5.000. Nah, yang kita keluarin adalah cash, karena kan kita membayar. Kalau membayar kan pasti pakai uang, pakai cash. Jadi otomatis cash kita tuh berkurang 550.000, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tentang purchase discount gitu, atau tentang apa? Nggak ada? Next. Lanjut aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja ya. Nah, ini baru deh kita masuk ke si penjualan angsurannya. Di sini ada diterima pembayaran. Nah, yang pertama piutang dagang. Jadi kita tuh harus bisa ngebedain antara piutang dagang sama angsuran. Nah, kalau piutang dagang kan account receivable. Sedangkan piutang angsuran installment contract receivable. Jadi beda akunnya. Jangan sampai nanti kita pas saat di jurnal karena sama-sama piutang, sama kita disatuin gitu semuanya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kita harus bisa ngebedain mana piutang dagang, mana piutang angsuran. Jadi sekarang tinggal di jurnal aja, karena kita menerima pembayaran, berarti otomatis kas-nya bertambah. Kas bertambah di debit. Nah, kas itu bertambah 325 itu dari ini, jumlah dari sini dijumlahin semuanya sebesar 325. Yang dikreditnya itu semua piutang. Kenapa dikredit? Karena piutang pasti berkurang di kredit. Nah, piutang dagangnya berkurang 190, terus yang piutang angsuran 2017 berkurang 80.000, yang 2016 40.000, terus yang 2015-nya 15.000. Semuanya di total jadi 325.000 bertambah di cash, di debit. Nah, ini kalau untuk penerimaan pembayaran piutang ya. Terus yang selanjutnya, yang E. Nah, ini buat mencatat harga pokok angsuran. Kalau mencatat harga pokok angsuran itu, pasangannya tuh pasti selalu ini, cost of installment sales. Ini artinya itu harga pokok angsuran ya, cost of installment sales.
Terus untuk shipment on installment sales ini kayak biaya kirim. Shipment itu biaya kirim. Jadi cost of installment sales-nya itu bertambah di debit 90.000. Nah, lawan buat kita mencatat harga pokok itu di kreditnya shipment of installment sales sebesar 90.000 juga. Jadi kalau ini mah kalau kita mencatat harga pokok angsuran, jadi akunnya nggak berubah, tetap kayak gini kalau kita mau mencatat harga pokok. Lanjut ya, terus yang ke F. Ini mencatat laba kotor yang belum direalisasi sekaligus ya. Boleh nanya? Ya, sok nanya yang mana? Tidak mau nanya yang 90.000 tuh nominal yang dari atas bukan? Yang ini? Yang 90.000 yang mencatat harga pokok angsuran 2017? Ya, yang dari 2017 ya aja. Ya, yang dari 2017-nya. Oh, oke. Gitu aja sih. Kalau yang mencatat harga pokok angsuran itu kan udah ada ya pasti di soalnya. Jadi ini mah dari 2017-nya. Soalnya kalau yang 2015-16 itu memang nggak ada gitu di data trial balance-nya juga. Jadi kita selama transaksi itu banyaknya mencatatnya 2017. Karena kan trial balance-nya juga 2017. Jadi kita nyatatnya tuh 2017 kayak gitu. Oke. Ya. Ya. Terus ini juga sama, kita nyatet laba yang belum direalisasi atau misalnya bahasa akuntansinya deferred gross profit itu yang 2017 karena kan data si trial balance-nya juga 2017. Jadi kita tuh nyatetnya tuh pasti yang awal tuh 2017-nya dulu. Nah, cara nyatetnya itu ada installment sales. Installment sales itu artinya penjualan angsuran 150. Terus cost of installment-nya ini 90.000 dari sini yang tadi. Nah, dari sini ya, tinggal dipindahin ke sini. Nah, deferred gross profit tahun 2017-nya kenapa bisa 60.000? Karena itu tuh dari 150.000 yang ini, 150 dikurang yang ini ya, yang installment sales 150. Nah, ini rumus cara nyatet less deferred profit-nya. Less deferred profit. Nah, cara ngitungnya tuh pertama dari installment sales, terus dikurangi installment receivable, dikali 40%. Nah, 40% ini dari persentase tingkat laba kotor. Nah, cara yang 40% ini di sini tingkat laba kotor. Deferred gross profit dibagi installment contract sales. Dikali 100%. Jadi kita tuh sebelum mencatat laba kotornya kan pasti harus menghitung dulu karena si 60.000 ini tuh nggak ada di soal, jadi nggak kayak misalnya mencatat laba kotor yang belum direalisasi sebesar 60. Nah, nggak kayak gitu karena itu kita harus ngitungnya tuh. Pertama kita harus menghitung tingkat laba kotornya dulu nih. Nah, caranya itu yang 2017-nya ya ini sama dengan deferred gross profit. Kan 60.000 nih. 60 dibagi installment contract sales-nya itu 150.000. 150.000 dikali 100% sama dengan 40%.
Nah, ini buat si yang 2017-nya. Terus kalau misalnya kita mau hitung yang 2016, sama caranya. Yang 2016 kita cari di sini. Nah, ini nih. Mungkin Bapak tuh salah ya, harusnya 2016. Yang 2016 tuh kan deferred gross profit 2016, 22.800. Tinggal di sini 22.800 dibagi nah ini installment kontrak receivable-nya 60.000. Jadi tinggal 22.800 dibagi 60.000 kali 100% sama dengan 38%. Kayak gitu. Yang 2015-nya juga sama, kita carinya di trial balance. Nah, ini nih, 2015 deferred gross profit 2015 7.000. Terus yang installment kontraknya juga 20.000. Berarti tinggal 7.000 bagi 20.000 kali 100%. Sama dengan 35%. Nah, pokoknya kalau misalnya cari tingkat laba kotor itu caranya tinggal yang 2016 sama 2017-nya tuh kita lihat aja di sini. Di trial balance yang awal. Kalau yang untuk 2017 kita tinggal mengurangi aja nih di sini. Nah, sini aja tinggal dikurangi yang 60.000-nya. Kan 150 kurang 90, 60.000. Kayak gitu. Jelasin lagi ya yang mencatat laba kotor yang belum direalisasi. Kalau misalnya ada yang salah, koreksi aja ya. Soalnya aku juga kan ini sama-sama belajar sama kayak kalian. Jadi kalau misalnya kita catat laba kotor yang belum direalisasi, sekaligus menutup akun installment sales. Kenapa menutup akun installment sales? Karena installment sales itu asalnya di kredit. Kan saldo normalnya di kredit. Tapi kalau menutup, itu berarti saldonya itu harus kosong. Kalau misalnya harus kosong, berarti berkurang di debit. Karena itu installment sales-nya pasti di debit, karena harus kosong si saldonya, harus nol. Terus, setelah kita mencatat si installment sales 150 yang di sini, nah yang di sini, penjualan angsuran kan installment sales 150 nih, kita alihin ke debit 150.000. Nah ini. Jadi ini tuh yang F itu dari A, dari si A yang penjualan angsuran 150. Terus cost of installment sales-nya 90.000 itu dari yang E. Cost of installment sales 90.000 dari E. Ini juga sekaligus menutup akun cost of installment sales karena asalnya di debit, jadi di kredit. Nah, terus yang deferred gross profit 17, kenapa 60? Karena installment sales dikurang cost of installment sales sama dengan 60.000. Kayak gitu. Deferred gross profit pasti bertambah di kredit 60.000. Terus yang G, ada mencatat laba kotor yang direalisasi tahun 2017. Kalau yang ini kan tadi yang belum direalisasi, artinya belum terrealisasikan. Itu namanya deferred gross profit. Sedangkan kalau yang sudah terrealisasi itu namanya realized gross profit. Nah, ini kan udah ya tadi aku yang 2017 40%, 2016 38%, 2015 35% itu dari sini perhitungannya tuh. Ada yang mau ditanyain nggak soal perhitungannya? Bisa ada yang belum ngerti gitu? Sampai sini ngerti? Sampai perhitungan yang tingkat laba kotor?
Takutnya ada di UTS terus nanti kalian gak ngerti, jadi mending ditanyain sekarang aja. Teh Anik, boleh diulang nggak? Yang mana? Yang mana? Yang tadi, yang tingkat laba kotor. Nah ini. Iya. Aku ulang ya. Jadi aku tuh nulis rumus tingkat laba kotornya itu deferred gross profit dibagi installment contract sales dikali 100%. Nah, si deferred gross profit-nya itu kalau yang 2017 yang kita hitung saat ini ya, yang 2017 kita tuh dapat dari sini yang F. Nah, dari sini nih 60.000. Kan ini bacanya juga deferred gross profit. Jadi kita cantumin di sini 60.000. Terus dibagi installment contract sales. Nah, si installment kontraknya kita juga dapat dari sini 150.000. Tinggal dicantumin aja di sini. 60 bagi 150 kali 100% itu 40%. Itu untuk yang 2017. Nah, kalau 2016 kita itu nyarinya tuh bukan di jurnal sini lagi, karena kan ini khusus untuk 2017 ya. Kalau 2016 dan 2015 kita pasti mencari di data balance sheet, neracanya balance sheet-nya. Nah, si deferred gross profit 2016 itu kan 22.800. Sedangkan yang tahun 2015-nya 7.000. Berarti di sini 22.800 dibagi installment kontraknya itu yang 2016 itu kan tinggal lihat di sini 60.000 nih. Sedangkan yang 2005 20. Jadi tinggal dimasukin ke sini. 22.800 bagi 60, yang 2015-nya 7.000 bagi 20.000. Nah, dua-duanya dikali 100%. Nah, ini hasilnya 38% sama 35%. Kayak gitu. Jadi nyarinya itu di balance sheet. Kalau yang untuk tahun 2016 sama 2015. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Jadi kalau untuk kita cari yang tahun sebelumnya itu pasti carinya itu di data neracanya, bukan di transaksinya. Karena kalau transaksinya kita pasti menghitung yang 2017. Emang selalu gitu atau enggak? Gitu gimana? Maksudnya yang tahun 2016-nya? Iya. Iya, soalnya kan kayak gini, kayak kita akuntansi. Yang AKD, kan kita pasti menghitung 1 tahun. Gak mungkin kita di transaksi menghitung yang 2018, 19, 20 kan satu periodenya dulu kan ya. Nah, jadi karena itu kita pasti menghitung yang si 2017-nya dulu. Jadi kalau misalkan tahun sebelumnya mas selalu di balance sheet ya? Iya, pasti selalu di balance sheet. Soalnya kan itu data tahun kemarin. Jadi pasti di balance sheet. Kayak gitu. Oke, makasih. Udah ya langsung ke G. Kalau tadi kan kita mencatat laba yang belum direalisasi, yang belum terrealisasikan. Nah, sekarang kita mencatat laba kotor yang sudah terrealisasi di tahun 2017. Tadi kenapa aku yang di sini menghitung yang 2016 sama 15-nya sekaligus? Karena di sini tuh yang G itu pasti langsung ada gini, langsung disuruh 2016 sama 15-nya. Jadi kalau misalnya nanti kalian hitung laba kotor yang ini, aku saranin buat hitung yang tingkat laba kotor yang sebelumnya juga yang 2016 sama 2015, biar nanti di sini tuh tinggal kalian cantumin aja si persentasenya gitu. Jadi gampang. Nah, buat catat laba kotor yang sudah direalisasi itu kebalikan dari si ini tadi yang belum direalisasi. Kalau tadi kan yang belum direalisasi itu pasti di kredit ya, si deferred gross profit-nya. Sedangkan kalau misalnya udah direalisasi, berarti si deferred gross profit-nya itu udah berkurang lagi, karena kan kalau misalnya udah direalisasi, berarti yang belum terrealisasinya berkurang kan ya. Jadi karena itu, si deferred gross profit-nya pasti
di debit, sedangkan lawannya itu realized gross profit yang sudah terrealisasi di kredit. Caranya, laba yang direalisasi. Persentase dikali penerimaan piutang. Nah, ini buat si rumus yang laba yang direalisasi. Langsung aja hitung di sini. Yang tahun 2017-nya dulu kan tadi udah dihitung ya 40%. Terus ini 80-nya itu dari mana? Nah, ini tuh dari sini. Kalau nggak salah ini. Nah, benar. Yang di D, diterima pembayaran. Sesuai dari rumus yang tadi aku tulis, laba yang direalisasi adalah hasil dari presentase yang sudah dihitung dikali penerimaan piutang. Berarti penerimaan piutang itu piutang yang sudah kita terima, bukan piutang kontrak yang secara keseluruhan, Gening, tapi piutang yang sudah real kita terima. Nah, caranya itu dari ingat-ingat aja kalau misalnya ada bacaan diterima pembayaran piutang. Nah, itu berarti kita ngitungnya di sini di penerimaan piutang. Kita cari nih 2017 yang mana? Nah, ini kan 2017 itu sama dengan 80.000. Tinggal dihitung aja di sini. 40% kali 80 sama dengan 32.000. Terus yang 2016-nya udah kan tuh ya, 38%. Dilihat juga dari sini. Nih, yang 2016-nya 40.000, sedangkan yang 2015-nya 15.000. Nah, tinggal ditulis di sini 40 sama 15. Ini hasilnya. Udah langsung di jurnal. Deferred gross profit 2017-nya 32, yang 16-nya 15.200, terus yang 2015-nya 5.250, semuanya dijumlah hasilnya 52.450, itu yang dinamain realized gross profit. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nik mau nanya. Ya. Yang 40%, 38%, sama 35% itu dari mana nih? Dari yang tadi, yang udah kita hitung, yang tadi aku jelasin ke junior yang ini. Oh, iya Nik. Tadi kan yang tadi aku bilang, kalau misalnya kalian pengen bisa misalnya tuh udah ada nih soal selanjutnya tuh mencatat laba kotor yang direalisasi. Nah, kalau kalian pengen cepet gitu ya di sininya, sebelum kalian yang ini tuh, yang tadi, nah ini tuh aku mah selalu hitung di sini gitu, pada saat aku mencatat laba kotor yang belum direalisasi, jadi sekalian aku hitung si deferred gross profit yang 2017-nya, aku juga sekalian hitung tingkat laba kotornya, jadi biar nanti tinggal dikaliin gitu. Ngerti? Udah ngerti, Nur? Jadi dari sini, dari si presentase yang tadi kita hitung itu, yang ini nih. Iya, udah nih, makasih. Nah, jadi yang kita ambil itu cuma persentasenya aja, enggak semua segini, cuma ininya aja 40%, 38 sama 35. Buat menghitung si laba yang sudah direalisasinya yang ini. Udah ya? Udah. Nah, sekarang kita lanjut aja ke membuat jurnal penutup. Nah, kalau ini mah gampang, tinggal dibalik-balikin aja si akun-akunnya. Contohnya di sini, kita harus menutup akun sales. Nah, sebelumnya kenapa sih harus ditutup gitu si akun yang ada di sini tuh? Nah, alasannya, akun-akun yang ditutup itu bukan semua akun, tapi hanya akun nomor 4, nomor 5, nomor 6, yang kayak gitu. Kenapa harus ditutup? Karena harus menunjukkan saldo yang sebenarnya, yaitu 0. Harus menunjukkan saldo 0. Nah, kayak sales, terus bukan modal, sales, terus laba, beban. Nah, beban-beban kayak gini, itu harus ditutup biar menunjukkan saldo yang sebenarnya.
Pertama kan kita harus ditutup sales nih ya, si sales 450. Sales kan tadi aku udah jelasin, saldo normal sales itu di kredit. Nah, kita tutup pasti otomatis di debit. Jadi tinggal dibalikin aja yang asalnya di kredit, jadi di debit. Si salesnya jadi di debit 450. Terus kalau misalnya kita mau nutup akun-akun nominal, akun nomor 45, pasti lawannya itu si income summary, si laba income summary ini. Jadi ini tuh cuma cuma kayak lawan dari penutupan jurnal aja gitu, nggak kayak misalnya income summary harus nambah, harus kurang kayak gitu, tapi kayak cuma pasangannya aja. Pasti pasangan yang buat nutup akun nominal tuh pasti income summary gitu. Nah, sales kan udah nih ya di debit, pasangannya income summary di kredit 450. Terus kita nyatet nih realized gross profit atau laba yang sudah direalisasi. Nah, kenapa 52450? Tinggal di sini aja kita lihat. Ini kan 52450 nih. Nah, jadi kita tutup yang asalnya di kredit, jadi di debit, dibalikin gitu. Asalnya di debit, jadi di kredit. Yang asalnya kredit, jadi di debit. Kayak gitu dibalikin. Terus ini, shipment on installment sales. Juga sama, yang asalnya di kredit, jadi di debit. Sebesar 90.000. Dari mana? Dari sini. Jadi data-datanya tuh dari akun-akun yang udah kalian buat, dari jurnal yang kalian buat. Nah, dari sini. Anik mau nanya. Kenapa? Kenapa tadi balik-balikin teh dari kredit ke debit, dari debit ke kredit gimana? Kenapa? Oh, soalnya kan di sininya juga udah bacaannya udah membuat jurnal penutup. Jadi kan gini, kan asalnya tuh kamu tuh kayak punya penjualan nih. Penjualan kan pertama di kredit ya. Nambah nih ya penjualan kamu 150. Sedangkan di bacaannya juga udah membuat jurnal penutup. Jadi kamu tuh harus nutup akun-akun yang asalnya di kredit jadi di debit. Akun-akun nominalnya itu ditutup. Dikurangin gitu, kayak dikurangin lagi, kamu tuh kayak punya penjualan nih 150. Kalau misalnya pengen 0 kan si penjualannya harus dikurangin. Sedangkan si penjualan ini, si sales ini kalau misalnya pengen dikurangin harus di debit. Jadi di debit. Yang asalnya kredit jadi debit biar saldonya tuh 0, Dwin. Kan asalnya 450 nih ya. Di debit di kredit 50. Terus kamu tuh pengen si 450-nya jadi 0. Jadi 0 nanti tuh pas di trial balance yang selanjutnya itu saldo sebenarnya gitu jadi 0. Nah, kan kalau misalnya pengen ke 0, kamu harus ngurangin ya si 450-nya. Kalau dikurangin berarti sales di mana? Kredit kan? Nah, karena itu jadi dikreditin yang asalnya debit jadi kredit, yang asalnya kredit jadi debit. Ngerti nggak? Enggak. Gini ya cara ininya. Kamu punya penjualan. Kamu tuh perusahaan yang ngejual barang ke aku 70.000 ya misalnya. Ini. Ya ini. Ya misalnya kamu tuh ngejual barang 450. Kalau misalnya kamu ngejual barang kan sales, nah kamu tuh harus ngerti dulu si sales ini akun normalnya itu kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Karena kamu ngejual barang ke aku, otomatis si penjualnya bertambah. Nah, kalau bertambah sales di mana? Din? Sales bertambah di mana? Di kredit. Nah, di kredit kan 450. Terus di akhir periode itu, perusahaan kamu tuh mau membuat jurnal penutup akun. Jadi akun-akun semua yang udah kamu kumpulin jumlah-jumlahnya pengen dikenolin saldo sebenarnya kosong gitu. Biar nanti di trial balance-nya kosong semuanya. Saldo normalnya itu kosong. Nah, berarti kan otomatis kalau si sales pengen kosong, sales berkurang di debit. Nah, itu jadi kenapa ini di debit? Karena kamu tuh pengen si 60-nya kosong.
Ngerti. Nah, ini tuh asalnya kredit jadi debit, asalnya debit jadi kredit gitu, pokoknya kayak 1 kurang 1 kosong, kayak gitu. Jadi yang asalnya Iya. kebalikan gitu kayak 3. Kenapa? Anik itu teh kalau misalkan buat ngurangnya terus income summary. Pasti harus income summary. Jadi kayak pasangan akun gitu. Income summary. Oke. Laba. Nah, udah ya. Sama ini pun asalnya di kredit jadi debit. Kayak gitu aja, ini mah gampang sih. Pokoknya Iya. kebalik. Makasih. Nah, kan kalau tadi kita ngebahas yang dari kredit jadi debit. Ini juga ada nih yang dari debit jadi kredit. Ini mah kebalikannya juga. Kalau tadi sales, penjualan. Kalau ini purchase, yaitu pembelian. Nah, kalau pembelian kan bertambah di debit. Kalau kita pengen saldonya kosong, berarti kita harus mengurangi di kredit. Nah, jadi income summary-nya di debit, purchase-nya di kredit. Jadi kosong nih saldonya, udah kosong. Jadi kalau misalnya nutup akun tinggal itu aja. Nah, ini juga sama, purchase discount asalnya di kredit, jadi di debit. Ini juga merchandise. Nah, kalau merchandise inventory, itu kan ada 2 ya. Ada 2 saldo. Saldo yang pertama tanggal 1 Januari, terus saldo yang terakhir tanggal 31. Jadi ini kita nutupnya 2 kali. Nah, kenapa ditutup juga? Karena kan persediaan barang itu fisik ya. Ini kan sistemnya fisik. Kalau sistem fisik itu si persediaan itu pasti harus kosong. Karena nanti itu bakal masuk si persediaan yang udah kita beli lagi nih di akhir periode. Jadi kita otomatis harus nutup persediaan yang udah kita beli di awal. Kita udah beli banyak ya persediaan di awal. Nah, harus kita tutup nih. Caranya kayak tadi, asalnya kan persediaan di debit. Karena kita pengen persediaannya itu yang baru nih yang udah kita beli di akhir periode. Bentar ya, ini. Ada yang nanya, income summary artinya apa? Income summary itu, Jihan, artinya ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi yang kita nanti bakal hitung di laporan laba rugi. Tapi ini mah nggak ada kayak misalnya income summary harus di debit kredit kayak gitu. Ini mah cuma pasangan akun aja. Yang tadi Sinta tanyain gini, kenapa harus income summary? Karena emang pasangannya tuh kalau buat kita nutup akun, income summary si ikhtisar laba ruginya jadi pasangan buat nutup akun kayak gitu. Jadi bukan kayak saldo normal debit kredit, bukan kayak gitunya gini. Income summary mah cuma pasangannya aja. Pasangan buat nutup akun. Jadi nggak begitu ngaruh gitu. Terus sekarang kita catat merchandise yang di akhir. Tadi kan aku udah jelasin. Kalau sistem fisik itu persediaan kita kayak hitung satu-satu barang gitu. Jadi kita tuh nggak punya kartu persediaan, kan kita pernah buat kartu persediaan tuh. Nah, kalau itu metode perpetual, jadi kita hitung sih persediaannya menggunakan kartu, mana yang keluar, mana yang masuk, mana yang kita beli, mana yang kita jual. Tapi kalau misalnya pakai sistem fisik, kita kayak hitung satu-satu di gudang, satu-satu misalnya telur ada segini, kecap ada segini gitu. Karena itu harus dibuat jurnal penutup. Tapi kalau misalnya sistem perpetual mah nggak usah dibuat si jurnal penutupnya itu, karena kan kita hitungnya udah pakai kartu. Tapi kalau sistem fisik kayak gini nih ya, kan si Bapak ini pakainya sistem fisik. Kita harus jurnal si persediaan yang tahun 2007 Januari jadi ke kredit, jadi habis istilahnya tuh ya. Si persediaan yang udah kita beli di awal kan biasanya dagang nih ya, jadiin modal. Itu jadi kita harus ditutup berkurang. Nah, kita ganti persediaannya sama yang baru kita beli di akhir periode. Jadi istilahnya kayak ngeganti barang dagangan yang udah kita beli, habis tuh ya, kita beli lagi di akhir periode. Caranya itu di jurnalnya si merchandise inventory-nya bertambah di debit, income summary-nya di kredit. Jadi yang tanggal 31 ini untuk mengganti tanggal 1 yang sudah kita buang merchandise-nya, sudah 0 saldonya, diganti dengan
tahun 2017 bulan Desember tanggal 31 diganti 120 di debit. Jadi ini tuh udah hilang gitu. Ibaratnya tuh kayak udah kosong aja yang 100.000 tuh. Diganti dengan yang baru yang 120.000 kayak gitu. Terus si operating expense juga sama kan beban nih. Beban kan tadi di awal udah aku jelasin pasti bertambah di debit. Kalau kita pengen saldonya kosong, tinggal dikreditin aja. Jadi gitu, yang debit, kredit, yang kredit, debit, kayak gitu. Ini pun sama. Kalau ini, yang saldo laba, kita sebelumnya harus menghitung income statement. Jadi kalau aku biasanya dikosongin dulu nih pas kita ngitung saldo laba yang retained net earning sama income summary, dikosongin si saldonya. Jadi aku menghitung income statement-nya dulu yang di sini. Kalau udah ketemu nih 72450 tinggal dipindahin ke sini. 72450. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau nanya, Ya, Jihan. Pani mau nanya kalau setiap kita mau mau ngerjain jurnal penutup itu tuh awalnya dari sales sampai saldo laba atau nanti setiap kita mau ngerjain ada tambahan akun lagi atau gimana sih? Aku mah nggak ngerti di situnya. Tambahan akun? Enggak, misalnya kalau kita mau ngisi jurnal penutup nih. Nah, kan kalau yang diterangin Teh Anik mah tadi dari sales Sampai sales. Ya, sampai saldo laba kan. Nah, kalau kita nanti mau ngerjain soal lagi, apakah dari sales sampai saldo laba lagi atau gimana gitu? Atau ada nanti bakal ada tambahan atau gimana? Nah, tadi kan dia nanya, kalau misalnya buat jurnal penutup, kita tuh cari cara akun-akunnya tuh gimana. Misalnya nanti tuh pas kalian dapat soal, misalnya nih ya, disuruh buat jurnal penutup, tapi kalian tuh misalnya nggak dikasih tahu harus nutup akun apa aja. Nah, misalnya bingungnya di situ. Kalian tinggal cari akun-akun yang nominal. Jadi akun-akun nominal yang termasuk akun 4 sama 5. Nah, yang termasuk akun 4 sama 5 itu sales yang pertama. Terus yang kedua bisa dicatat ya, yang pertama sales. Yang kedua, semua akun-akun yang ada tulisannya expense. Itu. Terus yang ketiga, si ini, shipment on installment sales. Terus yang keempat, purchase. Terus yang kelima, pelan-pelan nih, lagi coba. bentar. Ini mah aku ngomong akun-akunnya cuma yang ada di penjualan angsuran ya, soalnya kalau misalnya akun-akun yang secara keseluruhan gitu, banyak banget yang di akuntansinya mah, ini mah yang di angsurannya aja. Yang pertama itu sales, akun pertama yang ditutup sales. Yang kedua, pasti laba yang ada bacaan profitnya. Pokoknya semua yang ada bacaan profitnya. Ini realized gross profit. Yang kedua, laba. Yang ketiga, shipment. Shipment itu masuknya ke beban juga. Jadi kita tutup. Terus yang keempat, purchase. Pembelian. Terus juga sama, purchase discount. Kenapa ditutup? Karena akunnya nomornya 4. Terus ini lewat dulu ya si merchandise-nya. Nah, terus expense. Misalnya nanti di ulangan itu bukan cuma ada operating expense, misalnya ada juga bad debt expense atau advertising expense. Nah, kalian harus nutup juga itu. Jadi jangan ngikutin Bapak karena misalnya di si Bapak adanya operating expense doang. Terus nanti kita di ulangan misalnya padahal ada bad debt expense, ada telepon expense, sama kita nggak dicatat. Nah, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya semua yang berbau expense pasti harus ditutup. Semua itu. Apapun itu yang ada tulisannya expense. Kayak gitu, Jihan. Jadi, misalnya nanti ada yang lain juga, bacaannya misalnya bad debt expense, kamu harus tutup juga. Pokoknya semua akun-akun yang kodenya 4 sampai 5 sampai 6. Oh iya, makasih Teh Anik. Oke.
Terus aku mau jelasin, tadi kan aku bilangnya akun nominal itu 4-6. Terus kenapa sih si merchandise yang akunnya nomor 1 ditutup? Tadi kan udah dijelasin ya, karena ini sistemnya fisik. Fisik itu jadi kita tuh kayak ngitung barangnya itu pakai fisik gitu, dihitung fisik. Misalnya di gudang yang kelihatan fisiknya ada 5, ya berarti 5. Kalau misalnya ada 6, berarti 6. Beda sama metode perpetual yang pakai kartu persediaan itu loh. Itu mah kita hitungannya tuh kayak dicatat gitu, misalnya udah terjual segini, udah kebeli segini, itu mah kayak dicatat lebih simpel, lebih efektif dicatat. Sedangkan sistem fisik mah si perusahaan itu nyatet persediaannya pakai sistem fisik sesuai dengan fisik yang ada di gudang. Karena itu harus dicatat, ditutup akunnya. Karena merchandise inventory yang bulan Januari ibaratnya udah habis nih ya, udah kosong. Kan si saldo merchandise inventory itu asalnya di debit nih. Kosong tuh ya, udah habis kejual semua. Nah, berarti di kredit sebesar 100.000. Terus kita beli lagi merchandise di akhir bulan buat memenuhi persediaan. Nah, kita catat merchandise-nya di debit sebagai pengganti merchandise yang sudah habis. Akun lawannya income summary, kayak gitu kalau untuk kasus merchandise inventory. Langsung aja ke income statement. Statement ini artinya laporan laba rugi. Nah, si laporan laba rugi ini kita buat menghitung net income yang nantinya bakal kita tulis di saldo laba, di income summary, sama di retained earning. Si income statement ini cuma ditulis sekali dalam satu periode, jadi di akhir periode akuntansi aja masuknya ini ke laporan keuangan. Kalau misalnya di penjualan angsuran mungkin cuma sampai financial position statement aja mungkin ya, kalau misalnya di angsuran. Jadi cuma dua laporan keuangan, income statement sama financial position statement, atau ini tuh sebenarnya financial position statement itu bisa disebut juga balance sheet. Yang ini tuh. Jadi sama aja kayak yang tadi Bapak yang di awal, balance sheet sama aja kayak gini. Nah, pertama, bedanya sama di akuntansi biasa, kalau di akuntansi biasa kan kita cuma menghitung si sales-nya aja nih yang biasa regular, yaitu penjualan dagang atau penjualan jasa. Sedangkan kalau di akuntansi angsuran, kita harus menambahkan si penjualan angsuran, si installment sales. Caranya itu dibedain aja, mana installment sales, mana regular sales, tinggal di total di sininya. Nah, yang pertama sales. Sales itu kan ada dua, ada dari angsuran, ada dari si penjualan dagang. Nah, si nominalnya lihat di mana? Lihat di sini. Di akun-akunnya tuh dilihat dari yang sudah kita jurnal. Karena itu kita harus menjurnal akun-akun dengan baik dan benar, biar income statement-nya juga benar. Kalau misalnya kita di sininya udah salah, kesananya bakal salah. Nah, itu susahnya akuntansi, karena akuntansi siklusnya berkelanjutan, nggak pisah gitu. Di sini kan ada ya penjualan tunai. Penjualan tunai itu masuknya ke sales. Penjualan kredit juga masuknya ke sales. Sedangkan penjualan angsuran masuknya ke installment sales. Jadi tinggal dimasukin aja di sini. Ini kan ya tadi aku bilang sales itu penjualan tunai sama kredit. Tinggal ditambah 250 tambah 200 kan 450. Tinggal pindahin ke sini. Nah, benar kan 450? Jadi regular sales-nya itu 450 dari penjualan tunai dan kredit. Sedangkan installment sales-nya 150 dari penjualan angsuran. Ini tambah ini sama dengan ini, totalnya 600.000. Terus cara hitung cost of goods sold. Pertamanya itu merchandise inventory yang Januari ya, ini jangan sampai ketukar sama ini. Yang Januari yang bulan Januari tanggal 1. 100.000 dari mana? Bisa dilihat di sini juga ada. Nih,
Merchandise inventory bulan Januari tanggal 1 100.000. Terus pindahin ke sini. Nah, pindahin ke sini 100.000. Terus ada purchase 425.000. Ini dari mana? Ini dari akun yang ada kata-kata purchase-nya. Yang ini. Nah, purchase 425. Tapi kalau misalnya, ini kan Bapak cuma satu nih ya, si purchase-nya 425. Kalau misalnya nanti ada lagi di tanggal berapa gitu, ada purchase, tinggal ditambahin aja. Jadi jangan terpatok sama PPT Bapak yang cuma satu purchase-nya. Takutnya nanti ada lagi soal purchase, tinggal ditambahin. Jadi pokoknya akun-akun yang ada kata-kata purchase, tinggal ditambahin aja. Karena ini cuma ada satu, jadi di sininya pun 425. Terus ada diskon nih. Diskon kan pasti mengurangi si purchase karena kita dapat potongan harga. Nah, purchase diskonnya 5.000 dari mana? Balik lagi ke sini. Nih, purchase diskon 5.000. Mengurangi. Dikurangin. Nih udah kan ya. 425 kurang 5.000, 420. Nah, merchandise available for sale itu kan persediaan yang siap, yang sudah tersedia untuk dijual. Berarti tinggal ditambah aja 100 tambah 420 sama dengan 520. Nah, ini tuh less merchandise inventory Desember 31 itu dari merchandise inventory yang tanggal 31 yang sudah kita jurnal di sini. Mana sih? Ih, kok nggak ada ini? 120.000 kan bertambah di debit. Nah, kalau di sini fungsi si merchandise akhirnya itu untuk mengurangi si persediaan yang siap dijual. Kenapa? Karena kan merchandise inventory itu kayak pengganti dari persediaan yang sudah ada, kayak menggantikan gitu. Karena kan baru persediaannya. 120 ini dikurang. Kalau di Bapak mah kan ini tuh udah ya 120 tuh di sini. Nah, kalau misalnya di catatan aku mah jadinya dikurang 520 kurang 120 sama dengan 400. Tapi kalau misalnya nggak mau dikurang juga nggak apa-apa, sama aja. Tapi kalau aku lihat di Google mah gitu dikurang langsung. Jadi di sini tuh ada sama dengan 400.000. Tapi karena Bapak mah gini udah, berarti udah gini aja. Terus cost of goods sold yang artinya HPP, harga pokok penjualan. Nah, caranya lihatnya di mana? Kalau installment sales gampang, tinggal kita lihat di sini. Nih. Nah, cost of installment sales 90.000. Udah deh, tinggal dicantumin ke sini. 90.000. Nah, tapi ini dari mana sih regular sales? Soalnya nggak ada nih di soal. Nah, caranya itu, cara hitung HPP itu dari merchandise tanggal 1. Merchandise awal atau tanggal 1 Januari tambah purchase kurang merchandise akhir. Tanggal 31 Desember. Nah, ini cara ngitung HPP penjualan yang dagang. Nah, kan di sininya merchandise awalnya tuh 100.000. Tinggal 100.000 ditambah purchase-nya. Yang ini nih ya, purchase-nya tuh yang sudah dikurangi 420. Dikurang less merchandise inventory-nya tuh tanggal 31 tuh 120. Nah, 400 kan ya. Itu tuh seharusnya si regular sales-nya itu 400, tapi karena si PTX itu punya
penjualan angsuran, kita dikurangin lagi cost of goods sold yang penjualan angsuran sebesar 90.000. Tinggal dikurang 90 sama dengan 310. Nah, kayak gitu. Sama sini ada yang ditanyain nggak? Yang HPP-nya udah ngerti. Anik, Dulu ya. itu yang HPP gimana? Aku gak ngerti. Yang HPP tadi, bentar ya. Yang barusan. Tulis dulu di sini. Nah, jadi gini, Dwin. Caranya itu, yang HPP itu harus diingat ya rumusnya. Ini rumusnya. HPP sama dengan merchandise awal yang tanggal 1 Januari ditambah purchase dikurangi merchandise akhir tanggal 31 Desember. Nah, ini rumus HPP-nya. Emang semua HPP penjualan barang dagang rumusnya ini. Nah, kita cari ya si merchandise awalnya berapa. Merchandise awal kamu bisa lihat di sini udah ada nih 100.000. Ya, merchandise awal tuh 100.000. Tinggal kamu tulis di sini 100.000 nih ya. Terus purchase, kamu bisa lihat purchase di sini. Nah, kamu jangan lihat yang 425 ini, kamu lihatnya yang 420. Kenapa? Karena udah dikurangi diskon. Jadi kamu tuh kayak udah punya potongan harga. Jadi yang kamu catat 420 nih ya, yang udah dikurangi. Iya, iya. Nih, dikurangi 120. 120-nya dari mana? Dari merchandise. Ini, tanggal 31, 120.000. Yang ini. Ya kan ya? Tapi karena si PTX punya penjualan angsuran, kamu juga harus menghitung cost of goods sold yang installment sales. Jadi harus dikurangi si 90.000-nya ini. Nah, tinggal dikurangi 90 sama dengan 310. Udah deh. Tapi kalau misalkan di suatu perusahaan yang nggak ada purchase, itu teh gimana? Apa emang bakalan di setiap semua bakal ada gitu? Kalau misalnya di setiap perusahaan dagang mah pasti ada. Karena kan kalau kita ngejual, kita pasti ngebeli. Kalau misalnya kita nggak beli persediaan, nanti kita nggak bisa ngejual. Oh, iya. Pasti ada purchase. Tapi kalau untuk si ini yang 90, yang cost of goods sold, installment sales, itu nggak semua ada. Ini mah karena angsuran, jadi ada. Jadi nanti kalau misalnya HPP yang nggak ada cost of goods sold installment sales-nya, nah cuma sampai sini aja. Cuma sampai 120 aja udah. 90-nya nggak usah dibawa. Tapi karena ini ada, si PTX-nya punya penjualan angsuran, jadi cost of goods sold-nya dibawa gitu. Oh, makasih Anik. Anik aku mau Ya, sama-sama. Anik aku mau mau nanya. Ya. Berarti kan kalau kita mau nyari regular sales dari cost of goods sold, itu teh berarti yang si regulernya teh kan belum ada yang 310-nya. Berarti kan kita teh harus nyari dulu. Kosong ini teh, nah, kosong. Nah, kita teh berarti nyarinya tuh dari HPP ini, cara ini. Ya. Oh, iya. Nah, itu terus yang 400.000 itu dari mana? 90 tambah 310, 400.000. Oh, dari situ. Ya, di total. Oh ya, oke. Makasih ya. Oke. Terus lanjut ke gross profit atau laba kotor. Kenapa disebut laba kotor? Karena belum dikurangi pajak, juga belum dikurangi beban-beban kayak gini. Jadi disebutnya gross profit laba kotor. Nah, si installment sales laba kotornya berapa? Kenapa 90? Kita lihat di ekonomi 90 sih, kenapa 60 gitu.
Ini sebenarnya bisa langsung dikurangi, 150 dikurang 90 sama dengan 60, atau juga bisa kalian lihat di sini. Tapi daripada ribet ngelihat di sini, ya mending langsung dikurangi. Nah, sini nih. Nah, deferred gross profit kan 60, itu sama aja kayak laba kotor. Jadi bisa lihat di situ, bisa langsung dikurangi di sini. 150 kan dikurang 90, 60 nih. Tinggal dicantumin aja 60. Nah, 140 dari mana? 450 dikurangi 310, 140. 200 dari mana? 60 ditambah 140 sama dengan 200. Sekarang kita hitung less deferred gross profit. Caranya itu 150 dikurang 80 kali 40%. Nah, kenapa 150? Kenapa 80? Kenapa 40%? Jadi ini tuh less deferred gross profit itu kayak tadi. Yang ini nih. Nah, ini less deferred gross profit itu installment sales dikurang installment receivable dikali 40%. 40%-nya dari mana? Karena kita menghitung tahun 2017, kita ngambil persentase 40%-nya dari sini. Nah, dari 2017. Beda lagi kalau kita ngitung 2016, pasti dari sini. 2015, pasti dari sini. Karena kita transaksinya tahun 2017, kita ngambil yang 40% yang ini. Nah, installment sales-nya berapa? Installment receivable-nya berapa? Bisa lihat di sini. Kan installment sales-nya, kalau kalian, ini kan masih kosong nih ya, ibaratnya masih kosong. Installment sales kalian, kenapa sih? Installment sales bisa lihat di sini. Nah, di sini. Penjualan angsuran 150.000. Rp150.000 kan? Bisa juga kalian lihat di sini. Tinggal dipindahin aja 150.000 installment sales-nya. Nah, tadi kan rumusnya installment sales dikurang installment receivable. Installment receivable-nya kenapa 80? Kalian bisa lihat lagi di tadi penerimaan piutang nih. 80 yang 2017 ya, jangan sampai loncat ke 2016 atau 15. Kalian tetap harus fokus ke 2017, 80.000. Nah, dikurangi aja. 150 dikurangi 80 kali 40% sama dengan 32.000. Nih. Ini pun sama kayak yang sudah tadi kita hitung. Nah, ini cara cepatnya masih sebenarnya lihat aja dari sini. Cuma ini mah tadi aku kenapa gitu perhitungannya kayak gitu. Nah, itu mah cuma ngejabarin aja. Tapi kalau kalian udah paham gitu ya, udah paham cara ngitungnya, tinggal dipindahin aja. Deferred gross profit tahun 2017, 32.000-nya ke sini. Kalau udah ngerti caranya mah, udah tinggal pindahin ke sini 32. Nah, terus regular sales-nya kenapa 140? Karena regular sales nggak punya deferred gross profit. Jadi udah kosong aja ininya. Jadi tinggal diturunin 140. 172 dari mana? 140 dikurangi 32.000 sama dengan 172. Lanjut ke realized gross profit 2016 dan 2015. Kenapa 2450? Nah, si 2450-nya itu kita lihat juga di yang ini. Kan dimintanya tahun 2016 dan 2015. Tinggal ditambah 15.200 tambah 5.250 sama dengan 2450 kan. Di sini kita salin. Nah, 2450, jadi tinggal ditambahin aja yang 2016 sama 2015-nya. Terus total realized gross profit. Nah, ini yang total yang 172 ditambah 2450 sama dengan 192.450. Terus ada operating expense nih, kan karena yang tadi aku bilang gross profit atau laba kotor itu
laba yang belum dikurangi beban-beban operasi dan pajak. Nah, sedangkan si PTX punya beban operasional yaitu operating expense. Ini dari mana? Dari jurnal lagi. Jadi kalian ngisi ini tuh dari jurnal semuanya, data-datanya. Tadi kan ada. Nah, ini operating expense 120. Nah, ini di sini tinggal dicantumin operating expense sama dengan 120. Dikurangi deh 192.450 dikurangi 120 sama dengan 72.450. Jadi kita punya laba bersihnya 72.450. Nah, yang ini itu untuk di saldo nih. Yang income summary sebesar 72.450. Apa sih? Ada yang mau Ke mana sih tadi? Kan statement lagi nih. Nah, yang ini. Ini. Tapi aku teh ini nih yang less deferred gross profit nih, yang iya. jumlahnya 28, yang di installment 28.000 itu teh dari mana sih? Lupa lagi tadi. Yang ini? Ya. Ini tuh dari 150 dikurangi 80.000 dikali 40%, 28.000. Oh iya. Oh ya udah tuh, makasih ya. Nah, itu juga bisa dilihat di sini. Nah, ini buat yang ini mah buat yang deferred-nya. Yang 32-nya bisa dilihat di sini. Kalau yang 28-nya mah hitung dari sini. Kalau yang 32.000-nya yang realize bisa dilihat di yang realize gross profit-nya. Untuk 28-nya bisa dihitung di sini nih. Nah, langsung ke financial position statement atau sama dengan balance sheet. Nah, kalau tadi kan si income statement akunnya itu nominal. Cuma nomor 4 sama 5. Jadi cuma purchase, cost of goods sold, sales, terus laba-laba. Pokoknya ini mah akun-akun yang kalian tutup akunnya tadi. Sedangkan yang financial position statement, akun-akun real, yaitu akun-akun dari nomor 1 sampai 3. Dibagi 2 caranya itu aset di sisi sini, terus liabilities dan stockholder equity atau modal di sisi satunya lagi. Nah, biasanya kan kalau aset itu ada 2, ada current asset sama ada fixed asset. Nah, apa sih current asset? Current asset itu aset lancar, aset yang pada saat itu juga bisa dicairkan, contohnya cash atau uang. Uang kan kalau kita punya di bank, bisa langsung dicairin kan ya, nggak usah ribet, misalnya nggak usah ke sini, ke sana, ke situ, langsung bisa dicairin. Di utang, kalau misalnya kita nagih ke teman utang, bisa kan langsung teman itu juga bisa ngasih uang ke kita. Merchandise juga sama, persediaan, kalau kita butuh persediaan di gudang, kita langsung bisa jual ke perusahaan yang lain. Beda sama fixed asset. Fixed asset itu artinya aset tetap. Jadi kayak kendaraan, bumi, tanah. Nah, kalau itu kan kalau dijual nggak bisa 1 hari ya. Bisa sampai seminggu, terus kita harus urus-urus persukatannya. Nah, itu dibedainnya dari current asset sama dari fixed asset. Current asset itu harta yang pada saat itu juga bisa sekaligus dicairin. Contohnya kayak supplies, itu juga masuknya ke aset lancar. Terus di sini kan karena si PTX enggak punya fixed asset atau enggak punya bangunan, tanah, peralatan, gedung, jadi dia cuma punya current asset atau aset lancar. Nah, si current asset-nya itu pertama ada cash. Ini cash-nya 50 dari mana? Dari sini. Tinggal semuanya mah sebenarnya dari jurnal, jadi kalian tinggal ditambah-tambahin aja. Nah, sini. Tulis aja deh di sini. Cash sama dengan. Pertama, kalau kalian hitung saldo cash, pasti dari sini dulu balance sheet. Kenapa? Karena kan punya saldo si PTX. Jadi kita harus
Dari sini dulu cash-nya 25.000. Cash 25.000. Salah. Nah, tapi kalau misalnya PTX-nya nggak ada, cash-nya kosong, udah lewat aja. Ini karena ada 25.000 jadinya. Terus di sini ada lagi cash, nemu 250. Kok sih? Kan cash saldo normalnya debit nih. Nah, kalau debit ketemu debit, ditambahkan, tinggal ditambah. Tambah 250. Gini. Di sini cari lagi ada cash nggak? Nggak, lewat. Di sini cash nggak ada. Dicek cash ada sama dengan 550. Kalau tadi di sisi debit, sekarang cash-nya giliran di sisi kredit karena kita membayar. Nah, cash 550 tinggal dikurangi. Kita cari lagi yang ada cash-nya. Nah, di sini nih ada cash karena dari penerimaan piutang. Tadi di sisi kredit udah, sekarang di sisi debit 325. Kalau debit pasti nambah. 325. Di sini kita nyari lagi cash. Nggak ada ya cash. Di sini cash nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nah, ini udah, berarti udah nggak ada. Tinggal di totalin. 25 tambah 250. Nah, hasilnya segini. Hasilnya 50.000. Dimasukin ke sini. Nah, ini kan cash 50.000. Sama hal itu berlaku sama kayak account receivable, installments kontrak receivable, sama merchandise semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Anik, aku mau nanya. Ya. Kan itu tuh yang installment kontrak receivable kan 2017 kan jumlahnya. Itu tuh dari apa sih, dari mana? Aku mah takut ketuker. Yang mana? Bisa dilihatin nggak yang ya, ini 2017 sampai 2015 kan ngambilnya dari yang mananya aja gitu. Takut ketuker soalnya. 2017 nomor sama 15. Nambahnya dari sini. Hitung yang 2017-nya dulu nih ya. Sini. Installment receive 17. Sini 16. 16. 15. Ini yang 2017-nya. Sama kita juga ngambil dari balance sheet. Tapi karena di balance sheet installment sales ini bisa dilihat ya di sini installment kontak receivable-nya nggak ada tahun 2017, jadi kita lewat ini. Nah, di sini nih ada kan installment kontrak receivable 2017. Tinggal dipindahin ke sini. Kayak tadi aja weh. Cari yang 2017 150 nih. Debit kan ya ini, berarti bertambah. Terus cari lagi 2017. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini.
installment kontrak receivable 2017 80.000. Tapi ini mah dikredit. Berarti kan kalau debit ketemu kredit sama dengan mengurangi. 10. Udah 150 kurang 80 sama dengan 70. Ini juga sama 70.000. Nah kan 2017 70.000. Nah gimana cari 2016? Sama caranya kayak tadi. Kita cari lagi di balance sheet. Bedanya yang 2016 ternyata ada 60.000. Hitung aja yang 2016 60.000. Terus yang 2016 itu ada lagi di sini 40.000 nih. Tapi di kredit berarti dikurangi. 60 kurang 40 sama dengan 20.000. Nah, kayak gitu, Jihan. Oh, berarti Ini kan 20 nih. Oh iya. Oh, berarti kalau mau nyari installment contract receivable mah berarti dari si tahun 2017-nya dicari di akun jurnalnya, baru nanti dijumlahin gitu. Nah, nanti si jumlahnya taruh di situ. Ya. Oh iya ya. Itu yang 95.000 teh dari jumlah tahun 2017 sampai 2015. Semuanya. Iya. Ditambah? Dijumlahin. Oh iya. Iya, ditambah. Ya. Nah, kalau merchandise kita ngambil 120 yang akhir. Kenapa yang akhir? Karena tadi kita udah nutup saldo. Nah, yang ini kan udah ditutup nih ya, yang tadi kata aku harus 0. Karena si merchandise tanggal 1-nya itu udah ditutup akun kosong, otomatis yang ada cuma merchandise yang akhir 120. Karena itu di finansialnya juga sama 120. Ini semua ditambahin ya, nggak ada yang dikurangin. Hasilnya pun 290.000. Yang liabilities and stockholder juga sama. Ada current liabilities, terus juga ada deferred revenue itu pendapatan laba artinya. Terus ada juga equity atau sama dengan modal perusahaan. Nah, account payable dari mana? Sama hitungannya kayak tadi, kayak cash. Ngambil dulu dari balance sheet, terus dari jurnal, hasilnya 30.000. Nah, terus yang ini deferred gross profit on installment sales, ini dari mana? Ini dari sini. Kan kalau yang deferrednya 28.000 nih. Tinggal 28.000 di kesiniin. Yang 2016-nya gimana? Kalau yang 2016-nya, bentar ya. Aku ada di sini, hitungannya tinggal. nya dari, nah ini kan installment kontrak itu sama aja kayak sales juga sebenarnya. Cuma mungkin di sini kan balance sheet ya, jadi nggak dicantumin salesnya. 2016 60.000 nih. 60.000 dikurangi mana sih? Receivable tuh mana ya? Nah ini, yang 2016 ada 40.000 nih CP utang asurannya. Tulisin aja biar kalian nggak lupa. Ini sama aja. Nah ini dari mana sih si different gross profit on installment sales itu? Ini tuh jumlahnya sama aja kayak less deferred. Yang ini yang profit. Karena yang 2017 mah udah kita hitung sebesar 28.000, dari mana? Dari income statement yang ini yang 28.000 dari sini. Nih yang ini. Kita mah tinggal pindahin aja kalau yang tahun 2017. Tapi karena 16 sama 15-nya belum kita hitung di sini.
Ingat ini rumusnya installment sales kurang installment receivable kali presentase. Karena 2016 si installment sales-nya itu tadi sebesar yang ini nih ya. Lihatnya di sini ya, nggak apa-apa kita lihat di receivable karena memang ini tuh sama aja kayak sales. Kenapa sama kayak sales? Karena kan kita ngejual angsuran, piutang angsuran, itu penjualan angsuran berarti sales. Kita dapat piutangnya, jadi sama aja kayak sales yang receivable ini. Karena di sini mah balance sheet, jadi ditulisnya receivable. Tapi jumlahnya tuh sama kayak sales. Ini kan 60.000 nih. Tinggal 60.000 aja di sini. Dikurang installment receivable yang sudah kita terima. Nah, ini lihatnya bukan di sini, di sini. Nah, piutang angsuran 2016 40.000. Tinggal dikurangi 40.000. Terus kan dikali presentasenya itu tahun 2016 itu 38%. Ini sama dengan 20 kali 7.600. Sama kayak di sini. Nah, ini 7.600. Begitupun dengan tahun 2015, dilihat dari balance sheet, lalu dilihat juga dari transaksi, lalu dikali presentasenya, hasilnya 1.750. Berarti ini tinggal dijumlah, jadi 37.350. Nah, si 30.000 ditambah 37.350 sama dengan 67.350. Lalu kita juga hitung stockholder equity atau modalnya. Nah, capital stock-nya kenapa 100.000? Dari balance sheet. Nah, capital stock 100.000 tinggal dicantumin di sini. 100.000. Terus balance yang retained earning yang bulan 1, tanggal 1, 50.200 sama, itu pun di balance sheet. Tadi kan 50.200. Net income dari mana? 74.50 dari sini. 72.450 tinggal dicantumin di sini. Semuanya nih di total dari 100 sampai 72.450 sama dengan 122.650. Total stockholder equity 222.650 dari sini tambah ini 222.650. Nah, di semuanya ditotalin dari 67 sama 22.650 sama dengan 290.000. Hasilnya harus balance sama total aset. Udah deh. Beres, finish. Ada yang mau ditanyain? Anin, aku mau pengen nanya yang balance itu dari mana tadi? Balance satu-satu. Iya. Yang 50.200 dari sini. Nah, retained earning bulan 1, tanggal 1, 50.200 dari situ. Pindahin ke sini. 50.200 kayak gitu. Jadi retained earning itu ada dua. Ada dari balance sheet yang 50.200 sama dari net income yang ini nih. Nah, yang ini kan retained earning nih bacaannya 72.450, bisa juga dilihat dari sini. Sama aja. Kalau udah cukup berarti aku kembaliin lagi ke Teh Mutiara.